baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di talkshow kita kali ini dengan judul Anti Globalization Movement. Di sini kita mempunyai 4 pembicara. Yang pertama ada Safira Salma Salsabila, kemudian ada Alivia Faradalva, kemudian ada Yukita Aura, dan ada Maria Francisca. Dan saya sendiri, Sulun Hasana, sebagai moderator. Jadi untuk tidak berlama-lama lagi, mungkin bisa langsung dijelaskan kepada Mbak Safira Salma tentang apa itu sebenarnya dari anti globalisasi itu sendiri. Silakan, Mbak. Oke, baik. Perkenalkan, sebelumnya saya Safira Salma Salsabila. Saya di sini akan menjelaskan secara umum dulu apa itu globalisasi. Kemudian baru saya akan membahas anti globalisasi tersebut secara general. Jadi yang pertama-tama, seperti yang kita tahu, globalisasi itu merupakan suatu fenomena di mana seluruh informasi, seluruh kegiatan manusia itu berkembang secara pesat yang diikuti dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan lainnya yang semua itu menyeluruh dan segala aspek kehidupan manusia itu mengalami fenomena globalisasi tersebut. Menurut para ahli, menurut Anthony Giddens, globalisasi itu merupakan suatu proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban Barat ke seluruh penjuru dunia yang kemudian berkembang menjadi modernitas secara global. Nah, dari pendapat ahli Anthony Giddens tersebut dapat kita ketahui bahwa sebenarnya globalisasi ini mulai berasal dari negara-negara barat seperti negara-negara Eropa yang memang sudah kita ketahui sebelumnya mereka itu lebih unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lainnya. Nah, globalisasi sendiri itu tersebar melalui berbagai media seperti salah satunya contohnya sosial media yang kita gunakan saat ini seperti saat ini dengan adanya dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini semua aspek kehidupan kita sangat dibantu oleh dengan adanya handphone ataupun akses internet yang diberikan oleh dari pemerintah seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh globalisasi yang kita rasakan hingga saat ini dan masih banyak contoh-contoh globalisasi yang sudah kita rasakan hingga saat ini seperti adanya Gojek yang sangat-sangat membantu kita dalam memudahkan kehidupan kita seperti bepergian secara cepat dengan memesannya itu dengan online seperti itu yang tidak ya intinya caranya itu dengan mudah dan tidak ribet seperti itu. Nah, sebenarnya di sini kami itu menjelaskan dengan tentang anti globalisasi. Jadi dengan adanya globalisasi ini sebenarnya itu tidak semua orang atau suatu kelompok itu setuju dengan adanya globalisasi ini sendiri karena kelompok-kelompok anti globalisasi ini berpendapat bahwa dengan adanya globalisasi ini mereka itu merasa dirugikan karena mereka merasa kurang diuntungkan dengan adanya globalisasi karena menurut para kelompok kaum anti globalisasi itu sendiri hanya bukan memanfaatkan tapi lebih menguntungkan bagi orang-orang kapitalisme seperti salah satu contohnya ada MNC seperti itu, WTO, IMF dan lain-lain. Nah, perspektif anti globalisasi ini sendiri itu juga dikembangkan oleh salah satu ahli dari Indonesia yang beliau bernama Gunaryadi. Beliau itu mengemukakan bahwa anti globalisasi itu sendiri merupakan sebuah ideologi perlawanan untuk mengakhiri kekuatan korporasi multinasional tadi MNC dan IMF, Bank Dunia, WTO karena sebagai instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi dunia.
Kayak dari kalau bisa dilihat dari efeknya juga yang dilakukan para aktivis anti globalisasi itu sendiri juga udah mulai bergabung kayak misalnya ada adopsi ide dan tuntutan mereka dalam agenda-agenda pertemuan bank sedunia kayak misalnya IMF dan WTO tersebut. Nah, untuk lebih rincinya lagi apa itu anti globalisasi bakal dibahas lagi oleh teman-teman saya. Bisa dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Safira Salma. Tadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan ya, mulai dari apa itu globalisasi dan apa itu anti globalisasi itu sendiri. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, mungkin kita harus tahu ya apa latar belakang di balik adanya gerakan ini sendiri. Mungkin kepada pembicara selanjutnya dipersilahkan untuk menjelaskan. Ya, selamat pagi semuanya. Saya Alifia Watadafa. Yang sudah disampaikan sama Mbak Salma tadi sudah dijelaskan latar belakang bagaimana apa sih itu globalisasi gitu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih latar belakang terjadinya gerakan anti globalisasi itu sendiri. Gerakan anti globalisasi terjadi berawal dari protes kelompok penentang globalisasi yang terjadi seiring disepakatinya kerjasama antar negara. Aktivis anti globalisasi meyakini bahwa globalisasi tidak lebih penting daripada perluasan sistem kapitalisme. Para penentang globalisasi juga memprotes distribusi kesejahteraan yang tidak seimbang, serta persaingan yang tidak adil antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin. Penolakan terhadap globalisasi sudah berlangsung sejak lama, antara lain saat menolaknya diberlakukannya mata uang tunggal Eropa atau Euro. Selain itu, saat blok perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA yang kita sering dengar mulai dikampanyekan pada 1994 karena dianggap sebagai representasi kekuatan liberalisme kapitalisme yang banyak merugikan negara di kawasan tersebut. Salah satu gerakan anti globalisasi yang tercatat dalam sejarah adalah ketika terjadinya pertemuan WTO di Seattle, Amerika Serikat pada 30 November hingga 1 Desember 1999. Protes di Seattle ini mendorong munculnya aksi serupa di berbagai belahan dunia, dari Italia, Sydney, Jenewa, hingga Bali. Untuk latar belakangnya sendiri sebenarnya kurang terlalu bukan gara-gara ada suatu kejadian, sebenarnya cuman dikarenakan adanya kerjasama, jadi ada beberapa pihak yang kurang setuju gitu loh adanya globalisasi. Jadi kurang lebih seperti itu latar belakang gerakan anti globalisasi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alivia. Jadi emang latar belakang munculnya ini karena mereka ini merasa adanya kesenjangan mungkin ya. Lalu untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh pembicara selanjutnya mengenai apa saja sih yang selama ini telah dilakukan oleh kelompok-kelompok anti globalisasi ini dalam mencapai tujuan mereka gitu. Kepada Mbak Maria dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Maria Tela. Di sini saya akan menjelaskan kayak apa aja yang telah dilakukan oleh kelompok tersebut dalam mencapai tujuannya. Jadi protes besar-besaran yang terjadi di Seattle pada 30 November 1999 itu adalah bentuk dari gerakan anti globalisasi yang diawali dari sebuah pemikiran kritis atau realitas ketidakadilan yang melanda dunia. Nah, bermula dari protes Seattle ini, kemudian muncul protes-protes serupa yang ditemui di setiap perhelatan perundingan ekonomi yang mempresentasikan kepentingan kapitalisme global. Yang pertama tuh ada di Quebec pada tahun 2001, terus ada juga di EU Gothenburg pada Juni 2001 dan di G8 Summit di Genoa pada Juli 2001. Terus yang terakhir ada juga di Doha WTO Cancun pada 2003. Nah, sebelum pecahnya aksi protes jalanan pada pertemuan WTO di Seattle tahun 1999 ini, setidaknya ada 5 yang lebih dahulu menjadi basis bagi perlawanan kapitalisme global. Bagi perlawanan kelompok ini, salah satunya, saya akan menjelaskan satu aja ya guys. Jadi
Kayak yang pertama tuh ada pembentukan blok perdagangan North America Free Trade Area atau NAFTA, yang dimana mendapat penolakan cukup serius terutama di Amerika. NAFTA justru membantu memfokuskan perdebatan tentang globalisasi, yang dimana ada dua kelompok yang berseteru hebat, yakni kelompok aktivis demokrasi yang berorientasi kiri dan kosmopolit versus kubu ultranasionalis. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok anti globalisasi untuk mencapai tujuan mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria atas penjelasannya. Jadi memang sudah banyak sekali yang dilakukan oleh mereka ya untuk mencapai tujuan tersebut, dari mulai protes di jalanan, terus melakukan forum-forum tertentu seperti itu. Mungkin untuk pembicara selanjutnya, Mbak Yukita ini lebih memahami tentang forum di tahun 1999 yang sebelumnya telah dibahas oleh Mbak Maria tadi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak Yukita, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Yukita Aura Widodo. Di sini saya akan lebih memfokuskan dalam membahas peristiwa bersejarah, yakni Forum 1999 di Seattle. Jadi forum ini atau aksi ini merupakan aksi terbesar dari kelompok atau orang-orang yang mendukung gerakan anti globalisasi. Dari forum inilah mereka yang bermula tidak dikenal, tidak ada sebutan untuk mereka sebagai kelompok anti globalisasi, lalu media massa menyoroti dan baru terciptalah sebutan untuk kelompok mereka, yakni kelompok anti globalisasi. Jadi forum Seattle ini terjadi pada tanggal 30 November 1999, tentunya di Seattle. Forum ini diikuti oleh kalangan muda sampai kalangan tua. Dan lebih dari 40.000 orang memenuhi jalanan Seattle pada saat itu. Apa sih sebenarnya yang mereka berusaha sampaikan pada aksi ini? Sebenarnya mereka di sini pada mulanya bersikeras untuk menunda sebuah pertemuan WTO, pertemuan tahunan. Jadi WTO ini memang setiap tahunnya mengadakan pertemuan terhadap menteri-menteri perwakilan WTO di seluruh negara. Di seluruh negara yang beranggota pada WTO. Jadi pertemuan ini dinilai hanya akan melanjutkan membahaskan laju-laju perdagangan barang dan jasa melintasi dunia. Jadi otomatis pertemuan ini juga akan sangat-sangat memberikan efektivitas bagi majunya globalisasi. Lalu kelompok anti globalisasi merasa pertemuan ini hanya akan menguntungkan kaum kapitalisme, hanya akan menguntungkan pemegang modal dan mereka akan tetap begini saja, terutama untuk pekerja dan buruh-buruh kecil itu akan sangat dirugikan terhadap suksesnya atau berjalanannya pertemuan-pertemuan WTO dan kebijakan-kebijakan WTO. Lalu dari sinilah karena aksi yang banyak, massa yang banyak, lalu kemudian terjadi konflik terhadap aparat, lalu media massa menyoroti, saya tarik garis besarnya aja, media massa menyoroti aksi-aksi anarkis yang dilakukan itu karena bertentangan dengan aparat, jadi mereka diserang aparat juga, jadi mereka defense. Akhirnya media massa menyoroti mereka, lalu membeberkannya pada publik, hingga kini kita kenal sebagai kelompok anti globalisasi gitu. Sebenarnya yang mereka tekankan di sini bukan anti globalisasi, namun lebih pada globalisasi itu tidak bisa dihindari begitu. Globalisasi akan tetap terjadi, gerakan mereka pun akan tetap menyuarakan aspirasi-aspirasinya, karena kelompok ini rutin melakukan pertemuan tiap tahunnya untuk membahas strategi, kebijakan selanjutnya, dan lain-lain agar aspirasi mereka tercapai. Jadi mereka lebih, karena globalisasi tidak bisa terhindari, maka harus ada suatu kebijakan atau strategi bagaimana agar globalisasi tidak hanya menguntungkan kapitalis, namun juga kelompok-kelompok kecil dan buruh-buruh. Hingga saat ini, kenapa sekarang gerakan anti globalisasi ini tidak sekuat era Seattle? Karena
seiring berjalannya waktu, kebijakan WTO maupun Bank Dunia dan IMF itu sudah termasuk memperhatikan bagaimana laju perdagangan atau semua akibat dari globalisasi ini akan menguntungkan semua pihak, baik kaum kapitalis maupun pekerja-pekerja kecil. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yukita. Jadi saya juga setuju dengan apa yang disampaikan. Sebenarnya gerakan ini nih memang globalisasi ini tidak bisa dihindari, tapi mereka ini lebih berusaha untuk mengrem atau gimana ya, untuk mencoba sedikit membuat dunia ini sedikit adil dalam dunia perekonomian juga gitu ya. Baik, kemudian saya juga sebagai moderator akan menyampaikan sedikit tambahan dari apa yang telah disampaikan oleh keempat pembicara kita. Jadi jika dilihat dari pembahasan keempat pembicara tadi kan sudah sangat jelas bahwa adanya pro dan kontra dalam gerakan ini. Jadi kayak seperti tadi dijelaskan juga bahwa di tahun 1999 tadi Mbak Yukita ya, bahwa orang-orang itu memenuhi jalanan di Seattle untuk mendukung gerakan ini. Namun ada juga beberapa banyak masyarakat juga yang mengkritik gerakan ini. Jadi dasar kritikan mereka itu yang pertama ini karena mereka ini menganggap bahwa orang-orang anti globalisasi ini kurang bukti. Jadi apa yang mereka lakukan itu tidak didasarkan bukti yang konkret. Jadi misalnya mereka ini menganggap bahwa ekonomi dari globalisasi di zaman sekarang ini hanya menguntungkan orang-orang yang kapitalis. Padahal buktinya persentase orang yang hidup di bawah $1 per harinya di negara-negara berkembang, contohnya di Asia Timur saja itu berkurang. Terus di Sub-Sahara juga. Jadi kayak globalisasi ini juga membawa keuntungan bagi menurut yang pro. Kemudian dikritik selanjutnya adalah disorganisasi karena orang-orang anti globalisasi ini dianggap tidak memiliki tujuan yang koheren dan terkadang ini antar demonstrasi ini masih memiliki cara pandang yang berbeda. Kemudian juga gerakan ini dianggap kurang efektif karena argumen dasarnya itu kan menentang adanya mohon maaf. Jadi orang anti globalisasi ini menganggap bahwa organisasi internasional ataupun organisasi internasional seperti itu kan tidak ada di dunia ini, termasuk WTO yang memang didasarkan pada perdagangan dunia. Nah, padahal menurut orang yang pro globalisasi, WTO itu mampu bekerja sama untuk menghilangkan hambatan perdagangan. Jadi kemiskinan di kalangan petani itu kan biasanya dikarenakan adanya hambatan ke luar negeri. Jadi menurut orang-orang pro globalisasi harusnya globalisasi ini didukung karena dengan adanya WTO itu mampu membuat perekonomian itu naik di setiap negara. Kayak seperti itu. Kemudian ada juga kritik yang terakhir yang disampaikan oleh orang yang kontra dengan gerakan ini adalah kurangnya dukungan di negara-negara berkembang. Jadi orang-orang dari negara miskin dan berkembang itu cenderung menerima globalisasi pada faktanya kan, karena orang anti globalisasi tadi kan mengatakan bahwa globalisasi ini mengakibatkan banyak orang kaya semakin kaya dan semakin miskin semakin miskin. Nah, padahal kenyataannya di negara-negara berkembang itu tidak seperti itu. Jadi orang di negara berkembang yang pro globalisasi menganggap bahwa mereka ini lebih baik mendapat pekerjaan dengan gaji yang rendah daripada tidak mendapat pekerjaan sama sekali. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya pro dan kontranya itu memang seimbang karena masih banyak juga yang mendukung gerakan ini, tetapi banyak juga orang yang kontra dengan gerakan ini. Baik seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan oleh para pembicara. Kalau dari saya udah cukup sih gitu aja. Baik. Dari saya juga cukup jelas dijelaskan dan disimpulkan oleh moderator. Baik, jika seperti itu mungkin pertemuan kita atau talk show kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk para penonton nantinya. Terima kasih kepada empat pembicara. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa.
Sampai jumpa. Makasih semuanya. Coming to you live